Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,67%, dengan total market cap mencapai di 1,02 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia meningkat sebesar 0,12% saja dalam 24 jam terakhir, dan kurang lebih masih stuck di daerah 20.773. Dan buat kalian yang sudah ngikutin DJBT beberapa hari terakhir, tahu bahwa di sini ada bull support band, ya. Lalu untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 2,78% di angka 1.600-an. Bisa dibilang Ethereum meningkat lebih signifikan jauh, ya. Dan untuk BNB, dia meningkat sebesar 2,31 menembus 300 USD. XRP, dia malah terkoreksi sebesar 0,80%. Lalu Dogecoin, dia meningkat sebesar 48% dalam 24 jam terakhir. Luar biasa tinggi karena Elon Musk tentunya, ya. Kita tahu dia baru beli Twitter dan dia nge-tweet sedikit tentang Doge, ya. Lalu untuk Cardano, dia meningkat sebesar 3%-an, dan untuk Solana dia meningkat sebesar 2,8%. Jadi overall semua cenderung meningkat, ya. Paling hanya ada kasus khusus di XRP dan beberapa altcoins lain. Oke, nah untuk economic calendar seperti pembahasan kemarin, ya, nggak ada yang terlalu penting kemarin. Makanya kalau bisa dibilang kemarin ngikutin cenderung TA aja, support resisten. Dan untuk hari ini kita bisa lihat tidak ada event sama sekali. Nah, paling yang kita bisa pertimbangkan adalah untuk besok, ya. Besok kita bisa lihat ada data CPI di Eropa. Ini kemungkinan bisa lah sedikit mempengaruhi market, tapi mungkin nggak akan se-ekstrim US. Dan untuk US, ya hanya ada bintang satu saja. Jadi overall kurang lebih seperti itu. Semoga saja dalam beberapa hari ini yang bisa dibilang lagi kosong nih, nggak ada economic calendar, semua TA-nya bisa berjalan dengan sesuai dan semua setup futures kita bisa kena, ya. Oke, nah sekarang kita akan balik lagi ke charting. Seperti yang kita bisa lihat, ya, sesuai dengan pembahasan tadi, karena tidak ada berita yang penting, jadi ya dia ngikutin TA aja, ya. Nah, tetapi yang unik adalah pada hari ini, atau lebih tepatnya, ya benar, hari ini jam 7 pagi tadi, daily close-nya itu di atas sedikit dari 20.774, di mana ini daily close yang sebelumnya pada tanggal 26 dan 27 Oktober lalu. Artinya, technically speaking, dia membuat suatu higher high, walaupun tipis, ya. Nah, kenapa higher high ini tipis? Kita bisa lihat dengan jelas, alasannya adalah Bollinger Band yang sangat dekat, lebih tepatnya upper band, ya. Upper band dari Bollinger Band yang sangat dekat. Nah, untuk sekarang, kita lihat nih, apakah dia akan bisa bertahan dan daily close lagi di atas dari 20.774, atau dia malah akan gagal tahan, malah kita bisa set up posisi short, ya. Nah, itu nanti kita akan bahas di belakang detailnya, ya. PR-nya untuk sekarang adalah bertahan di atas dari 20.300-an aja, ya. Itu untuk short term. Nah, untuk long term-nya kita akan geser seperti biasa ke indeks Bitcoin, ya. Dan kita akan geser ke weekly, ya. Kita geser ke weekly. Seperti yang gue bilang, sekarang the main resistance untuk Bitcoin secara garis besar dan makronya adalah bull support band, ya. Ini EMA 20 dan EMA 20 ini adalah salah satu komponen dari bull support band. Biar enak langsung kita ubah aja ke bull support band, ya. Lagi-lagi ini adalah satu indikator gratis yang lo bisa download langsung di bukan download mungkin, ya, dimasukin aja ke TradingView. Klik di sini. Dan kalau buat lo yang nggak ketemu, lo sebenarnya bisa buat sendiri secara manual nih, gampang banget, ya. Ini adalah kombinasi antara EMA 21, yaitu Exponential Moving Average 21, dan SMA 20, yaitu adalah Simple Moving Average 20 di weekly, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sekali lagi buat lo yang mungkin belum nonton, beberapa hari lalu gue sudah mulai bahas karena udah kena nih, ya. Yang gue udah bilang, kalau udah mulai kena bull support band, kita akan mulai bahas. Nah, jadi buat yang belum tahu, bull support band ini adalah satu indikator yang menurut gue cukup enak buat dilihat, dan juga bisa memperlihatkan kita dalam kondisi bear market atau bull market. Penggunaannya gimana? Penggunaannya adalah apabila, ya, dia menjadi resisten bagi price action di weekly, dia berarti sedang dalam kondisi bear market. Dan jelas kita dalam beberapa bulan terakhir, ya, ini adalah indikasi jelas kita masih dalam bear market. Ya, dan bahkan sekarang bisa dibilang adalah retest pertama lagi sejak tanggal berapa nih? Di sini terakhir, ya, 18 April 2022. Jadi udah cukup lama. Dan retest terakhir aja itu di daerah 40 ribuan. Nah, jadi ini penting nih. Apakah kita akan ke-reject lagi seperti ini, atau ini adalah pertanda bahwa kita mulai reset, ya.
Nah, riset seperti ini, dia mulai tembus dan menjadikan ini sebagai support. Jadi lagi PR-nya simple ya, itu harus tembus dan menjadikan bull support band sebagai support lagi ya, karena sekarang masih jadi resisten nih. Yang kita inginkan adalah dia kembali menjadi support. Nah, biasanya apabila sudah terjadi perubahan dari dia sebelumnya adalah resisten menjadi support, biasanya akan ketemu new all time high. Bahkan waktu di sini pun bull market yang berlanjut yang hanya sebentar ini pun technically speaking mendapatkan satu all time high. Ya, jadi lagi-lagi penting banget untuk Bitcoin bisa kembali tembus dari angka tertingginya 22.888 dan menjadikan lagi ini sebagai support. Kalau itu terjadi, kemungkinan besar Bitcoin reversal dan mulai masuk lagi ke bull market. Ya, jadi kurang lebih seperti itu PR besar dari Bitcoin. Kita balikin lagi ke Bollinger Band dan kita akan coba lihat untuk indeks dolar otomatis masih belum berubah ya karena masih weekend. Nanti kita lihat besok seperti apa hasilnya. Nasdaq, S&P dan lainnya juga semua masih freeze ya, masih sama kurang lebih. Nah, lagi-lagi untuk dolar ya, yang kita harapkan adalah dolar yang melemah. Dan semoga saja besok ya kita bisa mendapatkan dolar yang mulai membuat lower low lagi. Jadi kalau kita lihat di sini sejak tanggal berapa nih ya? Tanggal 27 September dia menemukan satu peak ya. Peak di sini dia membuat lagi suatu higher low. Nah, tetapi di pertengahan Oktober dia mulai membuat suatu lower high ya. Artinya mulai pecah nih. Tadinya kan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Sekarang mulai membuat suatu lower high. Nah, semoga saja lower high ini dan lower low di sini akan terus berlanjut lagi menjadi lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya sehingga di XY bisa sampai sub 100. Nah, kalau itu terjadi, kemungkinan cryptocurrency market Bitcoin kembali bull run itu cukup besar. Tapi kalau di sini kembali mantul lagi, sulit ya karena belum pernah ada bull market di kripto yang terjadi yang secara eksponensial saat indeks dolar juga meningkat dengan tajam. Nggak, biasanya dia lagi turun atau stuck dan ya inilah apa kesannya sideways gitu, sideways. Jadi nggak bisa kalau dia sedang naik ya. Jadi itu yang kita harapkan. Dan kalau kita secara newsnya yang kita harapkan itu adalah dari interest rate. Ya, interest rate dari the Fed yang nggak terlalu tinggi. Jadi seperti yang kita tahu, sekarang the Fed masih terus-terusan meningkatkan interest rate. Selama itu terjadi dengan peningkatan yang masih besar, sulit untuk risk on asset seperti Bitcoin dan crypto in general untuk bulan yang sustainable. Tapi kalau US pelan-pelan pivot, ya, atau lebih tepatnya bukan US lah, lebih tepatnya the Fed pivot, dari mereka stance yang hawkish menjadi dovish ya, alias peningkatan interest rate yang terlalu tinggi, apalagi kalau sampai mereka QE lagi atau quantitative easing, nah di situ adalah ciri-ciri yang sangat jelas bahwa USD akan benar-benar pivot dari bull market ya, bull run yang luar biasa besar di sini menjadi bear market lagi seperti di 2000 berapa nih? 2020 lah ya. Nah, ini kita harapkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Kita akan lanjut ke buy limit. Tetapi seperti biasa, buy limit gue akan ingatkan lebih tepatnya ya, bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Jadi tujuannya bukan bagi-bagi sinyal ya, dan ini bukan YouTube sinyal ya. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Nah, bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga subscribe ke YouTube channel kita, atau bisa juga menggunakan link reflektor di bawah. Oke, sebelum kita masuk, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa lihat Bybit sedang mengadakan Carnival Staking. Kita bisa menikmati APY hingga 28% pada BTC, ETH, USDC, dan BNB. Ini hanya berlaku untuk Indonesia, Philippines, dan Thailand. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama adalah kita bahas mengenai periode. Ini dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 14 Desember. Jadi waktunya masih sangat panjang. Nah, promosi pertama ini adalah lakukan deposit pertama di Bybit dan nikmati APY hingga 28%. Otomatis ini adalah untuk pengguna baru ya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah KYC level 1 minimal. Dan kedua, melakukan deposit pertama kali minimal di atas dari 50 USD lah biar amannya pada periode acara ya. Nah, sisanya kalian akan mendapatkan imbalan seperti ini. BTC akan mendapatkan APY 18%, ETH 22%, USDC 22%, dan BNB 28%. Jadi ini luar biasa tinggi jujurnya ya. Buat kalian tertarik, monggo.
Nah, yang kedua adalah promosi untuk membagikan informasi mengenai acara ini. Nah, nantinya Anda akan mendapatkan 1 tiket undian berhadiah untuk setiap berita karnaval yang dibagikan. Dalam promosi ini, setiap pengguna dapat mengumpulkan hingga 10 tiket undian berhadiah. Begini cara kerjanya. Yang pertama, bagikan karnaval ini atau lebih tepatnya berita karnaval ini di sosial media Anda atau komunitas kripto daring manapun. Yang kedua, kirimkan bukti bahwa Anda telah membagikan berita karnaval ini melalui formulir berikut. Dan ketiga, saatnya menunggu hasil undian. Sebanyak 20 peserta yang memenuhi syarat akan terpilih secara acak dan masing-masing akan mendapatkan 10 USDT. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di Bybit, bisa cek link refleks kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan kembali ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa pada kemarin ya, atau lebih tepat jam 7 pagi tadi, dia daily close di atas dari 20.774. Ini adalah suatu struktur resisten baru yang terbentuk pada tanggal 26 dan 27 Oktober lalu. Alias Bitcoin bisa dibilang membuat suatu high yang baru walaupun tipis ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah dia akan bisa bertahan di atas dari sini dan menjadikan entitas pertama atau tidak. Jadi kalau besok ya Bitcoin bisa tetap daily close jam 7 pagi di atas dari 20.774, kita bisa pertimbangkan buka posisi long sebenarnya. Walaupun jujurnya secara ininya not the best karena Bollinger Band-nya masih dekat. Tapi lagi-lagi kalau ikutin SOP masih boleh lah ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 21.559. Tapi sekali lagi gue ingatkan, ini cukup high risk untuk buka posisi long di sini karena Bollinger Band-nya terlalu dekat. Nah, andaikan gagal mempertahankan 20.774, setup yang kita bisa pertimbangkan adalah posisi short. Jadi kalau besok ternyata jebol ke bawah, retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan buka posisi short di 20.774 dengan target TP di 20.371 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short terdekat di Bitcoin. Untuk buy limit ya, untuk buy limit kita bisa pertimbangkan buy limit pertama kita di 20.371, yaitu adalah buy limit pertama. Untuk buy limit kedua bisa pertimbangkan di 19.226 ya. Dan buy limit ketiga bisa pertimbangkan di 18.796 atau kalau biar lebih gampang diubah ke 18.800 juga boleh ya. Tetapi intinya untuk spot ini atau buy limit spot itu untuk jangka panjang. Jangan berpikir buat profit seminggu 2 minggu. No, ya ini untuk anggapnya kayak lu nabung buat setahun 2 tahun atau mungkin 1 dekade. Ya nggak usah 1 dekade lah, minimal sampai 1 siklus. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Ya, untuk Ethereum kita bisa lihat peningkatannya kemarin jauh lebih signifikan dibandingkan dengan Bitcoin dan jelas terbentuk high yang lebih pronounced ya. Nah, jadi setup terdekat untuk Ethereum seperti apa? Setup terdekat sebenarnya adalah posisi short di MA200 yang sekarang ada di 1698. Dan bisa dibilang ini adalah sekarang resisten utama dari Ethereum. Jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP-nya di 1524. Ya, jadi itu adalah untuk target TP posisi short di MA200. Nah, untuk posisi long kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1524 ya. Jadi target TP untuk posisi short adalah support otomatis. Nah, support adalah tempat kita di mana bisa buka posisi long apabila terjadi retest kedua atau konfirmasi. Ya, jadi harusnya sih logikanya kalau lu sudah ikutin DCWT beberapa minggu lah minimal ya, lu harusnya udah kebayang seperti apa untuk buka posisi ya. Nah, ada nggak alternatif lain? Ada. Andaikan ya ternyata di sini bukannya mantul malah nembus. Nah, kalau nembus, kita bisa pertimbangkan retest 1, retest 2 di sini dan buka posisi short. Ya, jadi kalau dia gagal pertahankan ini sebagai support, kita bisa jadikan ini tempat untuk buka posisi short. Nah, target TP-nya untuk short di 1524 adalah di 1434 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum secara posisi futuresnya. Untuk posisi spot sekarang lo bisa pertimbangkan di 2 tempat, yaitu di 1524 dan di 1434. Tapi lagi-lagi kalau untuk spot lebih ke jangka panjang, lo berpikirnya kayak nabung untuk masa depan ya. Oke, dan sekarang kita geser ke Solana. Dan untuk Solana kita bisa lihat bahwa kemarin ternyata dia berhasil menembus 32,68. Jadi sepertinya ini tidak jadi retest pertama alias dia reclaim ya.
Nah, sekarang kalau kita lihat 32,68 bukannya di retest sebagai satu resisten, tapi hari ini malah mencoba di retest sebagai satu support. Kita lihat nih, sampai besok jam 7 pagi, apakah Solana masih bisa daily close di atas dari 32,68 atau malah jebol lagi ke bawah. Andaikan dia bisa bertahan di atas ya, dan daily close lebih tepatnya lebih penting ya. Daily close di atas dari 32,68, lo bisa pertimbangkan besok untuk pending order posisi long di 32,68 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Target TP-nya lo bisa pertimbangkan di sini, yaitu di daerah $33 lebih 94 sen. Kalau kita lihat ini adalah satu struktur yang beberapa kali menghentikan harga Solana. Ya, jadi sekali lagi, andaikan terjadi lagi retest kedua pada besok ya, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di $33 lebih 94 sen. Nah, untuk posisi shorting gimana? Posisi shorting kita bisa pertimbangkan apabila kalau besok Solana gagal mempertahankan 32,68 sebagai support alias dia jebol ke bawah. Retest 1, retest 2 di sini, lo bisa pertimbangkan buka posisi short. Nah, posisi short di sini ada beberapa TP. TP yang paling konservatif yaitu di EMA50 yang sekarang ada di $31 lebih 94 sen. Dan buat yang lebih agresif bisa pertimbangkan TP antara di $30 lebih 41 sen atau bisa juga di MA20. Tinggal kalian pilih karena udah lumayan dekat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana secara futuresnya. Untuk posisi spot gue pribadi masih lebih cenderung antara di MA50 atau di $30 lebih 41 sen. Oke, dan sekarang kita geser ke XRP. Nah, untuk XRP kita bisa lihat bahwa dia gagal mempertahankan MA20 sebagai support. Karena arguably kita bisa lihat pada tanggal 28 ini dia nggak tembus sebenarnya ya. Tanggal 29-nya dia hanya langsung open di atas. Karena MA20 memang sedang turun. Nah, jadi kita lihat nih, ini bisa dibilang dalam kondisi yang sesuai pembahasan kemarin sebenarnya ya. Jangan dibuka posisi short juga, alias kita lebih baiknya nunggu di MA50. Jadi setup menurut gue yang paling dekat dan yang paling visible adalah terjadi retest 1, retest 2 di EMA50 dan buka posisi long. Ya, jadi sekali lagi yang paling dekat menurut gue bisa pertimbangkan buka posisi long di EMA50 apabila sekali lagi terjadi konfirmasi ya retest 1, retest 2 di sini. Nah, posisi long di sini lo bisa pertimbangkan TP-nya di dua tempat. Yang pertama TP konservatif yaitu di MA20 yang ada di sekarang 47 sen kalau kita buletin. Atau bisa pertimbangkan TP-nya di yang lebih agresif di 50 sen. Itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi shortnya gimana? Untuk posisi shortnya lo bisa pertimbangkan misalkan kalau 50-nya gagal bertahan. Jadi dia tembus, boom, dia tembus ke bawah. Nah, retestnya sebagai resisten 50-nya. Retest 1, retest 2. Lo bisa pertimbangkan short sampai ke MA200 yang sekarang ada di 42 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di XRP. Dan untuk spotnya sekarang XRP di dua tempat menurut gua ya. Yang pertama adalah di MA50 yaitu di 45 sen dan yang kedua adalah di MA200 yaitu 42 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Secara struktur kita bisa lihat bahwa cenderung masih stuck di daerah sini ya. Nah, mungkin dengan nanti Bitcoin breakout dia bisa ikutan juga breakout ya. Oke, dan sekarang kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat dia dalam posisi yang cukup unik ya. Posisi yang unik karena dia dalam sehari kemarin retest resisten dan retest juga support di hari yang sama. Nah, jadi sebenarnya pada hari ini kita bisa langsung buka antara posisi short dan long karena sudah terjadi retest pertama di resisten dan support ya. Nah, tapi yang paling memungkinkan sekarang adalah sebenarnya di MA50. Jadi buat lo yang ingin buka posisi long di Phantom, monggo bisa pertimbangkan untuk pending order di MA50 yang sekarang ada di 0,222 ya alias di 22 sen kalau biar lebih gampangnya ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya bisa pertimbangkan di 23 sen di sini ya. Itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short otomatis di sini. Kalau sampai ternyata hari ini malah dia naik ke atas dulu, ke reject lagi, berarti lo bisa pertimbangkan buka posisi short di 23 sen. Jadi unik. Hari ini kalau lo mau boleh buka pending order di dua tempat ya. Pending order di 50 long, pending order short di 23 sen ya. Quite unik. Nah, sebenarnya kalau untuk posisi short ada satu tambahan lagi TP-nya ya. Lo TP-nya bisa di MA50 atau bisa juga kalau mau lebih sedikit agresif TP-nya di 21 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom secara posisi futures.
Untuk spot lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, dia masih berantakan overall ya. Mungkin kalau gue pikir lu mungkin bisa mulai pertimbangkan untuk averaging lagi kalau dia mulai masuk, atau mungkin lebih tepatnya mulai trading di atas dari 24 sen. Karena kalau kita lihat di sini, kalau dia udah mulai tembus 24 sen, udah mulai bermain lagi atau trading di price range ini, dia udah mulai membuat suatu mulai membuat suatu higher high ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan ini adalah ending kali dari DCWT kita pada hari ini. Dan seperti biasa gue ingin ingatkan, please jangan over leverage ya. Jangan pakai uang panas. Pastikan lebih baik mendingan lu pakai uang dingin, walaupun nggak terlalu banyak, tapi mendingan dingin dan lu bisa hold jangka panjang dibandingkan pakai uang panas, ujung-ujungnya besoknya diketok pinjol. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.